Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan kembali untuk beraktivitas sesuai dengan batas waktu kehidupan ajal yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Semoga dengan kesempatan yang diberikan ini kita dapat memanfaatkannya dengan meniti amal saleh, menyiapkan bekal terbaik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh aktivitas kita, baik yang telah berlalu, sedang ataupun akan dikerjakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dimanapun mereka berada, diberikan kekuatan dalam jiwanya, dimantapkan lisannya untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat, semoga Allah menuntun, melembutkan hatinya untuk mau bertobat dan mengisi sisa hidupnya dengan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Kita semua berharap semua kebaikan yang dimaksudkan. Untuk itu, mari kita berikhtiar, dan diantara ikhtiar dimaksud menguatkan amal saleh dengan menuntut ilmu. Alhamdulillah kita telah membahas sekian banyak pokok-pokok dalam cabang keilmuan Islam, khususnya pembahasan tentang akidah, dan sekarang sudah masuk pada fase penguatan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang sekiranya bukan sekedar pembahasan tentang bagaimana cara menguatkan iman, kurikulumnya, tapi sekaligus juga menjadi parameter kebenaran iman seorang mukmin, insan beriman yang sejati. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Bukan sekedar riwayat, tapi cara berinteraksi dengan kitab hadis para ulama, khususnya kitab yang tengah kita kaji yaitu Sahih Al-Bukhari, yaitu dengan cara mengeluarkan topik-topik yang relevan dengan kebutuhan kita sebagai muslim. Jadi nanti ada topik-topik yang pokok sifatnya, yang dibutuhkan oleh setiap mukmin, setiap muslim. Kita beri contoh topik tentang iman, bagaimana supaya menjaga imannya tetap kuat, naik, dan dipertahankan agar tidak turun. Maka nanti ada pembahasan topik tentang iman, kurang lebih ada 57 hadis di dalamnya. Pembahasan tentang ilmu, bagaimana cara mencari ilmu yang efektif, bermanfaat, dan mengisi waktu dengan baik. Nanti ada kitabul ilmi, pembahasan yang ketiga, topik tentang bagaimana segala hal yang terkait dengan pengetahuan. Nah, kemudian nanti ada hal-hal yang pokok, misalnya tentang ibadah, tentang sholat, kan, tentang puasa, tentang haji. Silahkan setiap kita keluarkan supaya mengetahui dasar-dasar kita beribadah, dasar-dasar kita berislam. Sekaligus juga kita belajar dengan baik, sehingga apa yang kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Selebihnya, hal-hal yang sifatnya tidak mengikat pada setiap muslim, tapi menyesuaikan relevan dengan aktivitasnya misalnya, silahkan dikeluarkan topik-topik yang sesuai. Semisal Anda aktif di bidang apa? Kalau di pemerintahan, keluarkan hadis-hadis yang terkait dengan bimbingan, beraktivitas, atau berkontribusi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam tatanan pemerintahan. Kalau Anda di bidang misalnya bisnis, keluarkan topik-topik terkait dengan bimbingan bisnis yang sehat,
yang baik gitu kan, yang berkah dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa kita keluarkan. Sekarang kita masih masuk pada penguatan bab akidah di subtopik tentang iman, karena itu yang kita bahas hanya satu topik saja, yaitu Kitabul Iman. Ya, di pembahasan bagian kedua dalam Sahih Al-Bukhari. Alhamdulillah di pertemuan lalu telah kita tampilkan satu hadis yang menerangkan kepada kita korelasi tentang pentingnya rukun iman itu dan membentuk kurikulum dalam kehidupan. Ya, jadi kalau kemarin kita uraikan teman-teman sekalian, penjelasan dari hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr itu, ya kan, bahwa iman itu memiliki pancaran ya atau cabang sampai dengan 60 lebih tingkatan, ya kan? Dan rasa malu, haya itu bagian dari cabang iman dimaksud. Sebelum ke sana, itu kan diawali dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 177 itu. Imam Al-Bukhari menampilkan ini. Pun demikian dikuatkan dengan Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1. Kalau kita mau teruskan sampai dengan ayat 9-nya itu, ya kan? Dua ayat ini di dalam Al-Quran memberikan kesan kepada kita tentang kurikulum penguatan iman, sekaligus menunjuk tentang keimanan yang sejati. Dan saya kemarin juga sempat memberikan satu tambahan untuk memberikan penegasan dengan menampilkan Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Singkatnya, 3 ayat ini dan korelasinya dengan ayat-ayat lain seperti yang saya ulas dengan detail di pertemuan yang lalu, memberikan kesan kepada kita bahwa orang yang ingin kuat imannya, kan? Kuat imannya. Kita berbicara tentang iman, naik dan turun, kurikulum iman, kemudian cara penguatan iman, dan sekarang pancaran-pancaran imannya, gitu kan? Nah, kemarin sudah kita uraikan bahwa tahap pertama adalah penguatan pokok atau pondasi iman. Jadi kalau ingin kuat imannya, kuatkan pondasinya, atau rukunnya, atau simpulnya, gitu kan? Yang berjumlah 6 itu. Ya, maka dikuatkannya dengan apa? Dengan ilmu. Ya, secara singkat, orang-orang yang ingin menguatkan keimanannya, ya, kemudian menanamkan pokok keyakinan tanpa ragu, sehingga dengan itu dampaknya membangun amal saleh, ya, memunculkan perilaku-perilaku yang baik, mudah untuk dilakukan. Apapun gampang untuk dikerjakan. Kuncinya ada di sini, 6 pokok ini. Maka penguatan terhadap 6 pokok ini itu mutlak diperlukan penguatan dengan pengetahuan yang benar yang telah kita pelajari di awal itu. Maka ini mengonfirmasi. Jadi ada sinergitas dan kesesuaian relevansi antara apa yang ditampilkan oleh Al-Quran, kan, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga apa yang dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau, semuanya terkonfirmasi. Ya, nyata adanya gitu. Kalau kita buka bedah kembali di lebih dari 40 video di pertemuan yang lalu, kan semua dijelaskan dengan pengetahuan, bahkan dengan dasar logika yang sangat kuat untuk memahamkan kepada kita. Baik tingkat yang pertama, fa'alam annahu la ilaha illallah, gitu kan? Tentang malaikat terus sampai ke qada dan qadar. Semuanya terkait erat dengan aspek-aspek keilmuan yang tak terpisahkan. Pun ketika dikonfirmasi dengan hadis pun, penguatannya pun jelas. Ya, ada penegasan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa semua yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasar bimbingan. Ya, sebagai penegasan dari Quran surah An-Najm itu. Ketika Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, gitu kan? Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah keinginan pribadi beliau, kreativitas, apalagi rekayasa, bukan, tapi bimbingan wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau untuk diteruskan kepada umat sehingga bisa memedomani itu untuk melahirkan kehidupan yang sejahtera, kan, berkemajuan, baik dan mulia sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pokok pertamanya. Kemudian juga dikonfirmasi ini nanti dengan hadirnya sifat. Jadi
sifat-sifat mulia ini sifat baik yang bersumber dari pancaran takwa. Ya, pancaran takwa. Jadi setelah kita belajar ini baik-baik ya, disimaknya baik-baik karena ini sangat penting saya detilkan dengan lebih singkat dan mudah. Setelah kita belajar menguatkan pondasi ini, 6 pokok ini, yang terjadi pada diri kita adalah aktifnya sinyal-sinyal kebaikan ini dari jiwa takwa itu. Kalau saya ingin detilkan dan memberikan gambaran seperti yang pernah diulas, gitu kan? Nah, ini kan asalnya dari jawarih dulu yang paling atas ya. Jawarih itu organ tubuh kita yang terluar. Ya, yang bersikap gitu ya. Organ tubuh terluar. Ya, organ tubuh terluar. Yang menggambarkan atau mencitrakan perilaku, amal, perbuatan. Ya. Itu disebut dengan jawarih namanya. Ini tangan, kan? Kemudian juga dari kepala sampai ujung kaki yang terluar, yang kita berekspresi, berperilaku, itu disebut dengan jawarih. Ya, makanya kalau luka disebut dengan jarha namanya. Ya, orang yang terkena luka atau korban tertentu, dalam bahasa Arab demikian disebutnya. Nah, ini bagaimana kemudian organ tubuh ini secara fisikal, fisik terluar kita bisa bersikap, berekspresi dan sebagainya. Tentu ada dorongan dalam jiwa, kan ada perintah diteruskan. Nah, ini kalau kita mau turunkan teman-teman sekalian, sebelum dicerna nanti oleh akal sebagai pengikat yang memerintahkan, ya kan? Makanya sekarang ada tagline atau bahkan semboyan, ajakan atau pengingat tentang akal sehat. Nah, bagaimana akal menjadi sehat? Itu ada sumbernya lagi. Ya, jadi tidak begitu saja menjadi sehat. Ya, tapi harus ada supportnya. Harus ada kemudian stimulus-stimulusnya, vitamin-vitaminnya, pengingat pengarahnya supaya itu kemudian terarah kepada pengikat untuk memberikan sebuah instruksi yang baik gitu ya. Jadi antara pengikat dalam roh kita dengan fisik kita nanti ada akal. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Seperti yang dulu pernah saya jelaskan dengan sangat rinci. Anda tinggal review. Kesini teman-teman sekalian, ada sadrun. Ya, tempat terluar. Sadrun, tempat terluar bagian inti hidup kita. Ya, inti jiwa kita, inti roh kita. Jamaknya disebut dengan sudur. Di dalam sadrun, itu ada qalbun. Ya, ada qalbun. Sudah saya jelaskan juga, silahkan dicek kembali. Di dalam qalbun itu ada nafas. Ya. Di dalam nafas, nih, itulah ada takwa dan fujur. Ya, ini seperti ini gambarannya. Ini yang kita bulati. Ini kan stimulus ke sini. Ini nggak boleh berdiri sendiri. Ini sudah detil sekali saya terangkan, jadi saya tidak perlu ulas lagi, ya. Dan silahkan Anda pelajari kembali di video-video sebelumnya ketika saya menerangkan tentang ini. Apa itu fujur? Siapa yang mencoba mengaktifkan ini sehingga berdiri sendiri, keluar dari fungsinya? Kalau secara cepat, di sini kan ada peran setan untuk memberikan was-was sehingga ke sini. Ya, di sini ada kontra dari takwa. Takwa itu di dalamnya kumpulan sifat baik ini. Lihat sini ya, fokus ke sini. Di dalam jiwa takwa itu, ini ada sifat-sifat baik yang di bahasa sekarang disebut dengan karakter moral namanya. Ya, karakter moral. Jadi berkumpulnya di sini. Jujur, ya kan? Rendah hati di sini. Ada jujur, ada rendah hati, ada sabar, semua ada di sini. Sifat-sifat baik itu. Nanti lawannya ada di sini di fujur. Kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong, ya kan? Dan sebagainya. Nah, ini asalnya untuk mensupport ini, jujur, ya. Kemudian lawannya dusta. Dusta diciptakan untuk mensupport, menjadi katalis supaya jujurnya muncul. Marah, amarah diciptakan untuk mensupport supaya sabarnya itu naik.
bukan menjadikan seseorang menjadi pemarah. Jadi kalau melihat sifat yang berlawanan yang ini, caranya cepat munculkan ini. Ini konsepsi yang di surat Asy-Syams itu, yang pernah saya sampaikan. Nah, sementara saat yang bersamaan, setan mencoba untuk memotong jalur ini, supaya tidak tersambung, dia aktifkan ini berdiri sendiri. Maka dia mencoba untuk mengaktifkan supaya marahnya berdiri sendiri, ya, sehingga tidak terkontrol. Kemudian juga dustanya muncul. Jadi perilaku ke atas jadi su. Nah, ini konsepsi dasarnya adalah yang ingin saya terangkan, di sini berkumpul sifat-sifat baik. Masih ingat gak yang saya terangkan di pertemuan lalu? Tentang 5 kebaikan yang ditambah jadi 6 jadi birrun itu. Ya kan? Masih ingat ketika saya menerangkan tentang sifat disebutnya apa? Khair kan? Ya kan? Kalau terkait dengan fisikal, sehat, kuat, kan thayyib. Kalau dia membentuk sifat-sifat, kumpulan segala yang baik-baik, disebut dengan khair namanya. Nah, di sini berkumpul segala sifat kebaikan. Seperti yang tadi saya sebutkan. Yang paling menarik, teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini, kalau kuat, ilmu tentang pondasi ini, kuat dari 1 sampai dengan 6. Mengenal Allah dan segala yang terkait dengannya, dikuatkan dengan keilmuan sampai dengan qada dan qadar. Maka dampak pertama yang terjadi adalah, ini akan mengaktifkan sinyal-sinyal sifat baik. Sinyal-sinyal takwanya akan hidup, cahayanya akan kuat. Bahkan nanti semakin kuat, semakin kokoh, ini sinyalnya akan bertambah, bentuknya jamak, dari khair jadi khairat. Nah. Kalau sudah kuat ini, maka ini akan memancarkan cahaya nanti. Ya, memancarkan cahaya. Tinggal disupport aja. Ya, tinggal sinyalnya dipanggil aja. Ya, bagaimana cara manggil sinyal? Kalau kita ada handphone kan kita telepon kan keluar tuh. Ya, untuk mengetes sinyalnya ada atau tidak. Ya kan? Atau Anda telepon atau Anda buka misalnya, ya situs tertentu dan ngecek internetnya ada atau tidak. Telepon nyambung atau tidak, bahkan Anda sekarang bisa lihat kan, ya ada 3G, 4G, 5G, gitu kan, dan seterusnya. Terus ada juga semacam gambaran tingkatan sinyal-sinyal seperti ini, gitu kan, ya, dan seterusnya. Ini dalam kehidupan kita pun sebetulnya saya sering katakan, gambaran kehidupan fisikal itu akan selalu terkait berkelainan dengan metafisik, karena memang fitrah manusia demikian. Semua Allah ciptakan dalam kehidupan untuk menjadi tanda. Ya, tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Alam pun disebut alam. Alam itu kan bahasa Arabnya tanda. Ya, supaya di alam ini kita bisa melihat tanda-tanda yang mendekatkan kita dengan Allah. Ketika menjadi dekat, maka tanda itu berubah menjadi ayat namanya. Ya, demikian pula dalam berkehidupan kita seperti ini. Jadi kalau ini semakin kuat, kita pelajari dengan baik. Beda kan sebelum dengan belajar? Ya, sebelum belajar dengan setelah belajar ada suasana berbeda kan? Semacam ada sinyal-sinyal positif dalam hati kita itu untuk merespon sesuatu. Tinggal ini dipanggil, dikeluarkan. Maka panggilan untuk bisa merespon cahaya ini supaya keluar, untuk mengetes yang baiknya sudah baik, muncul. Ya, sudah hadir atau belum, itu kan harus dites tuh, harus dipanggil. Ya, maka Allah kemudian panggil, diuji lewat apa? Lewat sikap. Ya. Lewat karakter sikap. Nih, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Ini. Yang ini nanti perintah kepada kebaikan, ma'ruf. Yang ini larangan dari keburukan, mungkar. Perhatikan baik-baik. Karena itu nanti sering kita temukan kata khair bersanding dengan perintah kebaikan ma'ruf, mencegah yang mungkar. Ya, misal silahkan dicek di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat 104. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 104. Kemudian juga dikuatkan menjadi karakter. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman sekalian, terhubung kembali dengan pembelajaran kita di kesempatan subuh kali ini, waktu Indonesia bagian Barat. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf tadi terputus sejenak,
tidak ada apa-apa ya, hanya koneksi internetnya terputus tadi sebab ada tersenggol modem yang menghubungkan internet kita, sehingga kita akan mencoba menyambungkan kembali apa yang telah tadi kita uraikan. Baik, supaya tidak berjeda lama, kita kembalikan ke pembahasan kita selanjutnya. Bismillah. Tadi telah diuraikan bahwa untuk dapat menguatkan keimanan dalam diri kita, maka konsepsinya adalah seperti diuraikan dalam Sahih Al-Bukhari di pembahasan kita di pertemuan yang lalu. Kita harus menguatkan dulu pondasi atau rukun, ya, bagian pokok dari iman itu yang terdiri dari 6. Simpul, 6 bagian, 6 rukun. Dikuatkannya melalui ilmu. Dengan ilmu ini kalau sudah kuat, maka akan terdapat perubahan, ya, pada tempat di mana iman itu berada, di mana iman itu bersemayam, di mana posisi iman dalam diri kita beradanya, di dalam jiwa kita, disebut dengan nafas ini. Ya, di dalam apa di nafasnya? Di dalam takwa. Ya, ini di dalam takwa inilah spirit kehidupan kita, nilai-nilai kebaikan dan konektivitas kita terhadap Allah terhubung. Ya, maka di dalam takwa ini pula terkumpul sifat-sifat baik yang disebut dengan khair namanya. Ini ya, sifat-sifat baik yang terkumpul dalam takwa disebut dengan khair. Jamaknya disebut dengan khairat. Karena itu, di dalam diri kita ada potensi-potensi kebaikan seperti jujur, rendah hati, sabar, dan lain sebagainya. Ketika ini kemudian sudah dikuatkan, nah terasa ada cahaya-cahaya, kebaikan-kebaikan, getaran-getaran yang bisa dimunculkan. Bagaimana kemudian ini bisa dimunculkan? Maka caranya harus dikonfirmasi dengan sikap, dengan perintah atau larangan berupa amal, ya, berupa amal. Nah, dengan adanya amal ini, dengan adanya perintah untuk mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka terkonfirmasi keadaan sifat-sifat baik ini, keadaan khair ini. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa di dalam Al-Quran itu seringkali ada penyandingan kata khair, ma'ruf, dan mungkar. Seperti Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 104. Bahkan ini ajakan secara berjamaah untuk mengoneksikan 3 bagian ini, sifat dan sikap, gitu kan? Sifatnya berupa khair, sikapnya berupa ma'ruf, ya, al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Ketika Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, dan hendaklah ada sekelompok orang di antara kalian membentuk grup-grup misalnya, gitu kan? Membentuk kalau skalanya besar di kehidupan sosial, berbangsa, bernegara, ada ormas misalnya, gitu kan, dan sebagainya. Apa visi yang dibangunnya itu? Memunculkan sifat khair, ngajak kepada yang baik-baik. Dengan cara apa? Ya'muruna bil ma'ruf. Silahkan buka Quran surah 3, Ali Imran ayat 104. Tadi saya katakan di mushaf standar paling kanan, agak ke tengah, gitu kan. Nanti menguji ini dengan ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari keburukan. Perhatikan penyandingannya, khair, ma'ruf, dan mungkar. Ya, karena itu di dalam Al-Quran banyak kita temukan ujian-ujian dari Allah yang hakikat dari ujian itu berbentuk perintah atau larangan, sebetulnya ingin mengonfirmasi, ini ada nggak sifat-sifat terkumpul dalam jiwa takwa itu? Ya, sudah bermetamorfosa belum kepada sifat-sifat kebaikan tuh? Ya, potensi-potensi kebaikan yang dari takwa itu. Sinyalnya sudah muncul kuat belum? Maka muncul perintah. Ya, dikonfirmasi lewat sholat misalnya. Karena itu di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 177, yang ditampilkan di Sahih Al-Bukhari sebagai pembuka kepada cabang-cabang dan pancaran keimanan itu, kan setelah walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir, seterusnya pokok-pokok yang ini, pondasi ini, bukankah setelahnya perintah wa aqamas shalah, salat. Salat diperintahkan bukan hanya untuk membuktikan komitmen keimanan kita kepada Allah. Itu pun pancaran cahaya juga, pancaran iman, pembuktian ibadah. Tapi saat yang bersamaan mengonfirmasi cahaya-cahaya kebaikan yang ada di sini. Sehingga apa yang terjadi kalau salatnya benar ditunaikan? Maka dijelaskan di Quran surah ke-29, Al-Ankabut ayat ke-45. Perhatikan kalimatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah.
Setelah itu apa yang terjadi? Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Terkonfirmasi semua. Ya, jadi diperintahkan sholat itu supaya apa? Khairnya muncul. Diperintahkan ngaji Quran, diperintahkan menghafal Quran, diperintahkan puasa, diperintahkan untuk haji. Supaya apa? Supaya muncul khairnya. Kadang-kadang yang disebutkan takwanya, supaya kamu jadi takwa, jadi takwa. Di takwa itu terkumpul semua yang baik. Dalam bahasa singkatnya supaya kamu baik. Ya, coba cek ketika kita sholat kan, ujungnya apa? Ujungnya ini kan supaya baik. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kita diperintahkan puasa, ujungnya apa? Supaya ini meningkat kan? Lihat di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Dibuka dengan iman dulu. Hai yang telah beriman. Ya kan? Dikonfirmasi, dikuatkan imannya. Kutiba alaikumusiyam. Diuji dengan perintah. Apa perintahnya? Puasa. Ya kan? Quran surah kedua ayat 183. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang dulu pun diperintahkan untuk puasa. Apa tujuan dari puasa itu? La'allakum tattaqun. Supaya takwamu meningkat. Ada apa di takwa itu? Kumpulan kebaikan. Gitu. Haji juga begitu, umrah begitu. Silahkan cek. Misal di Quran ya tentang haji misalnya kan esensi kaitan dengan takwanya. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 197. Paling kanan di mushaf standar sebelah atas ya, ada ke pojok. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa lagi. Jadi untuk berhaji pun kata Allah sebelum berangkat, kamu berbekal dulu deh di tempat kamu menetap. Ini ada waktu nih kita berdoa bermohon pada Allah semoga dilapangkan nanti saat waktunya untuk berhaji bisa berangkat. Ya, namun ada ikhtiar sebelum berangkat. Apa? Cari bekal. Ternyata bekal utama untuk berhaji itu yang disupportkan bukan bekal materi, sekalipun materi dibutuhkan untuk perjalanan, untuk bekal kemudahan ibadah. Tapi inti dari bekal itu sebelum berangkat kata Allah, latihan dulu untuk meningkatkan takwa. Sifat-sifat baik kumpulkan dulu. Pikiran yang baik, ya, kemudian juga disiplin, kesabaran, kerendah hatian, sehingga ketika semua bekal baik itu terkumpul sampai kemudian di sana, maka konektivitas dengan ibadahnya itu akan langsung nyambung. Ya, kalau dilatih sejak di Indonesia misalnya, bagi kita yang tinggal di Indonesia, atau teman-teman yang terhubung sekarang di ta'lim kita berada dimanapun, sebelum berangkat, latihan dulu. Nah, melatih sifat baik ini, yang disupport oleh iman, lewat apa? Lewat amal ini. Makanya muncul perintah-perintah, sholat, ya, tambahkan dulu dengan yang sunnah, rajin tahajud, sholat mutlaknya. Sehingga dampaknya apa? Sampai ke sana rakatnya dengan Masjidil Haram, bukan dengan mall. Kan? Nah, jadi Anda tuh mau haji apa mau borong barang-barang dagangan di sana? Mau borong kurma, bawa air zam-zam, macam-macam. Kan tujuan pokoknya haji. Yang lain cuma mengikuti. Jadi kalau kita sudah siapkan bekal dari sini, konektivitas kita, ya, untuk mendekat kepada Allah, meningkatkan ibadah semakin kuat. Kenapa? Karena terkumpul ini bekal-bekal kebaikannya. Ini dalam konteks ibadah. Dalam konteks perilaku pun seperti itu. Jadi kalau imannya sudah berkumpul, jiwa takwa ini muncul. Jadi dibawa, didorong kemanapun. Nih, tembuskan ke nafas. Nafas tembus ke kalbu, tembus ke sadran. Ya kan? Nah, ini udah nggak bisa diberikan waswas oleh setan. Nggak akan kuat. Karena cahayanya terlampau tinggi. Ya, Anda punya senter kan? Coba senterkan ke matahari. Kalau Anda arahkan ke matahari, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena terlampau kuat cahayanya. Dan nggak bisa kena apapun. Jadi kalau kita sudah memunculkan cahaya ini dengan kuat, takwa, yang fujur cuma bisa mensupport. Setan nggak punya kuasa. Ya, makanya jelas banyak ayat Quran mengatakan setan nggak punya kekuatan pada orang-orang beriman. Dan mendekat kepada Allah. Kekuatannya cuma pada yang lemah iman aja. Lemah iman sehingga imun amal solehnya lemah, dia masuk ke situ. Sehingga banyak berbuat salah. Ya, maka mau ke sini susah, ke kolbun juga nggak bisa dia masukkan penyakit, dia tanamkan penyakit seperti nifaq fi qulubihim marad kan dan seterusnya nggak bisa.
Terus dia mau masuk ke sini juga susah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jamaah dari kata sadrun. Tembus nih takwanya. Tembus ke nafas, qalbun, sadrun, ke akal, dicerna, diperintahkan. Jawarih, bagian terluar dari tubuh, diperintahkan ke mata. Karena ada cahaya takwa yang disupport oleh iman, maka sifat baik muncul. Maka mata hanya memandang yang baik. Ya, maka ada cahaya. Di surat cahaya, surah 24 An-Nur, ayat 30 misalnya, Allah berfirman, "Kullil mu'minin," katakan pada pria-pria yang telah melekat iman dalam dirinya. Kalau sudah melekat iman, sifat baik muncul. Yaghuddu min absarihim, palingkan pandanganmu dari yang tidak layak untuk dilihat oleh imanmu. Ya, karena ada pandangan iman. Makanya apa yang tidak layak ini mungkar. Fahsya dan mungkar. Jadi kalau ada gambar-gambar, tayangan-tayangan yang mengandung fahsya, mungkar dan sebagainya, langsung dipalingkan. Ini udah otomatis ini. Udah otomatis, gak ada pikiran-pikiran yang kotor, yang jorok, yang macam-macam dan sebagainya. Udah berpaling. Karena apa? Cahaya iman kuat. Ya. Sama perempuannya kan ayat 31-nya. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Masuk ke lisan. Ya, imannya dipanggil dulu. Quran surah 49 Al-Hujurat ayat 11. Misalnya sampai 12-nya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasra qaumin qaum. Lisan orang baik itu, lisan orang beriman sudah ada iman, maka yang baik yang keluar di lisan. Jadi kosakatanya baik. Karena pulsanya baik, untuk mencari kata-kata yang kotor nggak akan ketemu. Celaan itu kan kotor, hoax kotor, gibah kotor. Maka insan beriman tuh karena support kosakatanya itu baik, nggak keluar tuh kata-kata kotor. Mau dicari itu susah. Mau diucapkan kayak lisannya tersekat gitu. Karena nggak biasa dengan itu. Nggak biasa. Nah ini fungsinya. Khair. Termasuk Quran. Ya, Al-Quran. Baik itu terkait dengan baca. Ya kan? Ataupun juga terkait dengan hafalan dan seterusnya. Kalau benar-benar ya. Kalau benar menghafalnya nih. Karena Quran pun sudah memberikan indikasi. Ada orang yang tidak tepat, bahkan ada yang modus-modus menggunakan misalnya perangkat Quran atau image Quran untuk kepentingan-kepentingan dunia tertentu. Bahkan mungkar dan fahsya dikumpulkan dalam bentuk zalim. Itu ada. Ya, dan nggak perlu aneh kalau ada kejadian orang sekarang menggunakan misalnya ya Quran sebagai casing ya untuk melakukan tindakan-tindakan kotor, itu dosanya sangat besar. Dan puncak yang kemarin itu yang kita dengar beritanya itu kan, nah itu bukan pesantren, sekali lagi bukan pesantren itu. Ya, jadi bukan ustadz juga yang mengelolanya itu. Jadi hanya membuat sebuah kamuflase tempat hanya untuk melampiaskan hasrat tertentu pada dirinya, dan itu layak untuk dihukum ya dengan hukum yang berkeadilan terhadap para korban-korbannya dan sebagainya. Itu ada isyarat tuh. Bahkan ada yang menggunakan Quran, mohon maaf ya, hanya untuk mencari dunia materi, ya, memotong-motong ayat untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsu. Ya, kalau Anda lihat di Quran di surah ke-35 Fatir. Ya, di ayat 32. Nah, ini Allah gambarkan tahapan-tahapannya. Lihat kalimatnya, paling kiri di mushaf standar, agak ke atas, ya. Thumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu, kami sampaikan kepada hamba-hamba pilihan kami. Nah, hanya di antara mereka, perhatikan, ya, ada orang yang memang menghafal Quran, tapi karena niatnya salah, motivasinya keliru. Faminhum dzalimun linafsi. Ada mereka yang menggunakan Quran itu salah tempat, ya, untuk memenuhi kebutuhan hasrat dunia atau hawa nafsunya saja. Ya, dia hafal qul huwallahu ahad, dia hafal Allahus samad, ya. Tapi lisannya tidak menempatkan itu pada tempatnya. Dia katakan misalnya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ada yang hafal Al-Baqarah ayat 62, cuman dia potong untuk memenuhi hasratnya saja. Dia tidak sempurnakan ayatnya misalnya. Ya macam-macam. Itu zalim namanya. Wa minhum muqtasid, ada paket yang baru belajar, paket hemat untuk dirinya. Belum bisa membawa mensibuah pada kebaikan. Ya, jadi cirinya kalau penghafal tuh ya ada yang minggir-minggir, ya dekat tembok, duduk dekat tiang masjid, murojaah. Kalau jadi imam belum, gitu kan? Itu ada paket hemat baru untuk dirinya. Ya. Nah, yang terbaik yang mana? Perhatikan, yang terkonfirmasi bacaan Qur'annya itu menyentuh jiwa takwanya.
Karena dibacanya pakai iman. Ya, belajarnya dengan niat iman. Ya, niat iman dikonfirmasi. Kalau sudah ada iman dalam dirinya, maka apa yang terjadi? Wa minhum sabiqum bil khairat. Tuh. Biiznillah. Kalau sampai bacaan Quran ini menyentuh bagian sinyal takwanya, jiwa terdalamnya, maka ini akan mensupport hadirnya kumpulan sifat-sifat baik. Sabiqum bil khairat. Cepat. Terjadi percepatan, akselerasi itu dalam kebaikan. Makanya ahli Quran, ini ulama-ulama menilai dan menyimpulkan, pokoknya ahli Quran yang benar itu rajin baca aja, rajin baca. Yang pertama kali muncul pada dirinya terjadi perubahan perilaku. Karena berkumpul semua sifat-sifat baik. Kan Quran itu firman Allah. Firman Allah. Dan Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, maha suci, bebas dari aib dan sebagainya. Sekarang orang mengandung, ya, menanamkan pada dirinya firman-firman Allah. Itu kan baik-baik semua. Ya kan? Kalau dia benar, sampai itu firman, ayat-ayat itu ke jiwa takwanya, maka yang terkumpul kebaikan-kebaikan. Makanya kalau sudah sinyal ini aktif karena Al-Quran, ini, jangankan dia baca, dengar bacaan aja, sinyalnya aktif, meningkat keimanannya. Disebutkan nanti takwanya dengan iman. Meningkat keimanannya, terkonektivitaskan dirinya nanti dengan Allah. Cepat, mau diperintah apa sih? Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Ini ada di Quran surah ke-8 ini, ayat kedua. Silahkan cek Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna. Ya sungguh, insan beriman yang sejati itu. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwa mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana. Bertambah imannya. Apa yang dimaksud imannya? Ini cahayanya semakin menguat. Cahaya takwanya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan konektivitas terhadap Rabbnya, terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Itu gambarannya. Ya, jadi saya ingin kembalikan kepada aspek pembahasan kita bahwa ya, komposisi kurikulum untuk penguatan iman itu tersinergikan pada 3 hal pokok berikut ini. Jadi ada pondasi, 6 pokok yang harus dikuatkan. Kalau ini sudah kuat, sudah bagus, muncul sinyal-sinyal ketakwaan berupa sifat-sifat. Ini sifat aktif di takwa nih. Nah, untuk mengeluarkannya mesti kemudian diuji dengan ini, berupa sikap yang berwujud amal soleh. Bukan? Implementasinya bentuknya berupa perintah kepada yang ma'ruf, kan? Atau larangan dari perbuatan yang diingkari. Mungkar itu diingkari. Mungkar itu diingkari, ditolak. Ditolak oleh apa? Oleh hati. Ya, siapa yang nolak? Jiwa takwa. Jadi jiwa takwa itu nggak akan bisa menerima yang mungkar. Ditolak, namanya ditolak, ya masa diterima? Ditolak. Di-reject langsung seketika. Ya, karena itu ada suara hati yang baik. Kalau sudah insan beriman itu ketika melihat aja bisikan hati muncul. Itu nggak pantas dilihat, palingkan. Coba ada jujur pada diri kita. Selalu ada hadithun nafsi kan. Ya, ada kata-kata dalam jiwa. Kalau ada, kita sudah berlatih meningkatkan ibadah, baik dan sebagainya, itu terjadi perubahan pada diri. Ada hadithun nafsi, kata-kata dalam jiwa kita. Kalau ada perbuatan yang mau menyimpang, lewat lisan mau bicara yang kotor ditahan-tahan, mata mau melihat yang tidak baik, diminta untuk dipalingkan. Ya, jadi dari yang dasar saja, itu sudah dicegah, diingkari. Apalagi yang kompleks. Jadi nggak mungkin lah perilaku beriman itu berbuat mungkar seperti korupsi, nyogok, dan sebagainya. Nggak mungkin berbuat fahsya. Seperti berzina, kan? Ya, pornografi, porno aksi, LGBT, macam-macam. Itu mustahil. Atau terkonfirmasi. Nah, dari sinilah kemudian muncul pancaran-pancaran keimanan itu. Skemanya seperti ini. Iman. Ya kan? Muncul di sini pokoknya. 6 pokok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Sudah? Dikenal dengan rukun. Atau simpul. Seperti ini. Dari sini penguatannya kemudian dikuatkan oleh pengetahuan, oleh ilmu.
Di sini nanti perannya apa yang disebut dengan ilmu tauhid itu. Ilmu tauhid atau akidah. Kan? Lalu berkumpul di sini kemudian sifat takwa. Ya. Takwa. Pertama berwujud sifat dulu, berwujud sifat. Yang dikenal dengan khair namanya. Atau jamaknya khairat. Awas ya, perhatikan baik-baik. Iman dengan menguatkan 6 rukunnya, 6 simpulnya, 6 pokoknya dengan ilmu dan dikodifikasikan disiplin ilmu ini dengan nama ilmu tauhid atau akidah, ya kan? Maka akan mengaktifkan sinyal-sinyal kebaikan berupa kumpulan sifat-sifat baik yang disebut dengan khairat, jamak dari kata khair, yang berada dalam jiwa takwa. Jelas? Nah, untuk mengetahui ini sudah aktif atau belum sinyalnya, kuat atau tidak, maka kita dapat menguji, ya, dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka diuji lewat perintah dan larangan untuk membentuk sebuah sikap, ya kan? Nah, ada ujian di sini, tes, ya. Makanya kan kalau Anda mau ngetes sinyal, coba miss call aja. Miss call dulu, udah ada belum sinyalnya, gitu kan? Jelas ya? Ini miss call nih, jiwa ini nih. Miss call dulu, lewat apa? Maka ada bentuk ujian. Ujian ini bentuknya 2. Perintah, if'al, do it, gitu kan? Disebut ma'ruf, pada yang ma'ruf, dan larangan, leave it. Gitu kan? Pada yang fahsya dan mungkar. Dan mungkar. Sudah? Jika ini sudah diuji, aktivasinya, diaktifasi gitu kan, diaktifasikan bahasa kitanya. Ini sifat-sifat baiknya lewat ini. Ya, maka akan terlihat kalau ini adalah bukti komitmen keimanan yang ada di sini, puncak sifat baiknya kan iman, penghambaan, ya, bernama ibadah. Nanti ini akan terbawa dampak dari sini kepada sikap, kepada perilaku. Sikap perilaku. Jadi kalau kita tarik ke sininya, ya kan? Diuji lewat ibadah, hasilnya sikap perilakunya berupa sikap perilaku disebut dengan amal. Ketika amal tersupport oleh cahaya iman yang baik-baik, yang dinilai oleh Allah, berada dalam takwa, disebut dengan iman, maka amalnya punya sifat soleh namanya. Nah, ini persamaan metafisiknya. Ada persamaan fisika, ini persamaan metafisiknya. Tuh, ini rumusnya nih. Ya. A sama dengan B sama dengan C. Perhatikan ya, gaya gerak sama dengan gaya dorong, F1 sama dengan F2 ya. Kalau ininya kuat, ininya ikut kuat. Kalau ini lemah, ininya ikut lemah. Kemudian apalagi F berbanding lurus dengan P, ya kan? Hukum gaya kan gitu. Ya, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Nah, tekanan dari sini nih, dari setan ngasih was-was ke jiwa fujur ke sini. Ya, dulu saya masih ingat belajar fisika tuh waktu kecil. Tapi ada hubungan, ya. Perhatikan baik-baik. Ini belum selesai nih. Ya, saya kesinikan dulu ya. Fokus sebentar aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau ingin imannya kuat, ini pancarannya muncul menjadi baik, maka 6 simpulnya kuatkan yang kita kenal dengan rukun iman. Lewat apa? Lewat ilmu. Maka ilmunya disebut oleh para ulama, dikodifikasikan, diberi nama ilmu tauhid atau ilmu akidah. Kita sudah belajar puluhan video tentang itu. Ayo, kuatin lagi sampai kita merasakan. Apa yang kita rasakan? Ini aktifnya sinyal kebaikan, sinyal takwa dalam diri kita.
Jadi begitu belajar simpul pertama mengenal Allah dan sebagainya, kita mengetahui rahmatnya, cara memohon kepadanya, mengetahui besarnya ampunan Allah dan sebagainya, ada getaran ke jiwa tuh. Sampai-sampai kalau disebutkan nama Allah di sini nih, Quran surah 8 ayat 2, baru disebut nama Allah tuh ada getaran di jiwa kita. Ini yang dikonfirmasi getarannya itu ini nih, sifat-sifat ini khairnya. Nah, tahu dari mana itu bisa sudah ada dalam jiwa kita? Maka untuk bisa memunculkan itu ini, ikuti ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mengonfirmasi kebenaran ini. Ujiannya berupa ibadah. Ibadahnya bisa berupa perintah kepada yang baik, bisa larangan dari mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Ya. Nanti misalnya ada seperti ibadah, bentuknya ibadah ritual seperti sholat, mengonfirmasi iman seperti yang tadi saya terangkan. Ini kan? Kemudian juga puasa, zakat, haji, mengonfirmasi sinyal-sinyal takwa supaya muncul. Kalau ini sudah dikerjakan, muncul sikap, muncul perilaku. Tanha anil fahsyai wal munkar, jadi toleran, menghormati sesama, berubah menjadi lebih baik setelah haji, disebut dengan mabrur. Ini akibat takwanya. Maka dari sini semua perbuatannya menjadi baik, dinilai oleh Allah saleh. Dan puncaknya muncul karakter yang disebut dengan akhlak itu. Puncak tertingginya, akhlak. Akhlak ini. Jadi akan terdapat pancaran dari iman itu pribadi insan beriman, mukmin yang berakhlak. Jadi akhlak itu muncul, latihannya lewat apa? Lewat ibadah dari sini. Karena akhlak itu karakter moral yang muncul dari jiwa takwa. Hasil pelatihan dari ibadah, menunaikan ujian. Bukan dari pendidikan formal pembelajaran tekstual, bukan. Ini dari hasil pelatihan ibadah. Ya, ibadah. Dan menariknya, kata akhlak ini, itu dijadikan bagian dari fitrah pada penciptaan manusia. Kalau kita mau urutkan, perhatikan baik-baik ini. Ya, ini indah sekali kalau ngajinya agak dalam gitu kan, sedikit dalami. Allah menyebut dirinya dengan Khalik. Khalik. Quran surah ke-15 ayat 28 seperti pernah saya sampaikan, ya sering saya utarakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Inni khaliqum basyara. Khalik, sang pencipta. Semua yang dicipta oleh Allah disebut makhluk. Pelan-pelan. Proses penciptaannya menggunakan kata khalaqa. Di antara makhluk yang dicipta, contoh manusia, insan. Manusia ketika dicipta, ditanamkan oleh Allah dalam dirinya, ini, nafas. Supaya dia bisa bernafas, berkehidupan. Ya. Baik, kalau kita kembalikan ke Quran surah 15 ayat 28, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'in masdun. Teruskan ayatnya, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Min ruhi, rohnya masuk jadi nafas. Seperti pernah saya sampaikan di video yang lalu. Maka ketika menjadi nafas, apa yang terjadi? Di Quran surah 91 dikonfirmasi ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau sudah sempurna nafas itu terjadi, manusianya sudah bisa bernafas, sudah beraktivitas, roh nyawanya sudah mulai aktif, hidup artinya, ya, di fisiknya sudah ada rohnya aktif, maka ada dua potensi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Takwanya muncul. Perhatikan, Khalik mencipta makhluk, penciptaannya, ya, prosesnya disebut dengan khalaqa. Ketika diciptakan muncul bagian dari fitrah penciptaan dengan potensi takwa. Apa tujuan penciptaan ini? Mengaktifkan nilai takwa untuk memudahkan misi risalah sebagai khalifah di bumi. Baik, apa ujian untuk meningkatkan itu supaya misinya sukses? Ini, supaya muncul jiwa takwanya, maka dia harus ibadah. Menariknya, kata ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan proses penciptaan manusia untuk mengaktifkan jiwa takwa ini. Buka Quran surah ke-51 ayat 56. Baik. Perhatikan kalimatnya. Wa ma khalaqtu. Dari kata khalaqa.
Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku ciptakan. Ya, ciptakan. Siapa yang mencipta aku di situ? Allah, Khalik. Ini Allahnya Khalik, khalaqa menciptakan. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al-jinna wal insa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita fokus kepada manusianya. Illa, kecuali liya'budun. Supaya mereka menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Apa tujuan dari ibadah itu? Kembali ke sini, mengaktifkan sinyal takwa. Ya, selain menjadi komitmen keimanan kita, bukti kepatuhan kita kepada Allah, ini untuk mengaktifkan sinyal takwa. Kalau ibadah dikerjakan, maka dikonfirmasi menjadi amal soleh, muncul. Makanya iman nanti disandingkan dengan amal soleh. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan. Penciptanya Khalik, yang dicipta makhluk, proses penciptaan khalaq, akhirnya ketika khalaq ini disupport lewat ibadah, muncul apa? Akhlak. 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 Akhlak itu dari kata apa? Dari kata khuluk. Khuluk itu dari seakar dengan apa? Dengan kata khalaq. Ya. Nabi saat dipuji oleh Allah dengan turunnya ayat di surah Al-Qalam itu, ya, ketika Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau memiliki perangai moral, budi pekerti yang sangat mulia. Dilatih oleh apa? Dilatih oleh ibadah. Makanya ketika Nabi menunaikan ibadah, dahsyat sekali ibadahnya. Ya, sehingga puncak sifat-sifat baiknya luar biasa. Ya, luar biasa. Nah, perhatikan keterkaitan ini. Makanya Masya Allah gitu ya. Nggak mungkin ada kalimat-kalimat petunjuk begini kecuali dari Rabbul Izzah, pencipta kita. Nggak bisa manusia membuat seperti ini. Kata-katanya bertalian. Khalik, makhluk, khalaq, ujungnya akhlak. Semua akarnya sama ke sini. Karena itu jangan salah. Saya masih kecil dulu, masih mengalami pendidikan. Di antara mata pelajarannya apa? Akidah, akhlak. Coba Bapak Ibu atau teman-teman yang dulu waktu kecil kita belajar di madrasah misalnya, atau bahkan di sekolah, masih ada pelajaran ini, akidah. Akidah itu kan konsepsi ilmu penguatan ini. Yang diharapkan dengan belajar ini lahir apa? Akhlak. Akidah, akhlak. Karena dilatihnya lewat ibadah. Muncullah sifat khair. Ya, jamaahnya disebut khairat. Dan kita diminta oleh Allah berlomba-lomba mengaktifkan ini. Walaupun mungkin kecenderungan ibadahnya itu bisa beda-beda kesukaannya. Ada yang suka sholat, gitu kan? Kalau yang pokok itu dijaga. Jelas itu, sudah mutlak wajib. Tapi karena saking cintanya dengan sholat, dia tambah dengan yang sunnahnya tahajud, sholat mutlak, sholat duha, macam-macam, gitu kan? Rawatibnya. Ada yang dia berusaha meningkatkan yang puasanya. Kalau Ramadan sudah pokok, dia tambah dengan Senin Kamis, Ayyamul Bid, ya, puasa Daud misalnya dan sebagainya. Ya, beda-beda. Itu punya orientasi. Orientasi tersendiri untuk mengerjakan sesuatu yang beda rasanya dengan yang lain disebut wijah namanya. Ya, tapi semua itu ditujukan untuk mengaktifkan sinyal ini. Kata Allah nggak masalah, silahkan. Yang pokok semua kerjakan secara merata, tambahannya sesuai dengan kenyamanannya. Yang penting berlomba untuk mengaktifkan ini. Maka turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Quran surah 2 ayat 148. Apa bunyinya? Ya, paling kanan. Agak sedikit ke atas. Ya, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Khairat. Ya, setiap diri, setiap kita mungkin punya orientasi ibadah yang berbeda-beda. Ya, ada kesenangan yang tidak sama. Nggak apa-apa, tapi semua berlomba. Fastabiqul khair. Silahkan berlomba untuk mengaktifkan nilai-nilai kebaikan, sifat-sifat kebaikan, sehingga pancaran terasakan dalam kehidupan. Nah, kalau sudah berbentuk pancaran, muncul akhlak. Kalau sudah akhlak muncul, sudah soleh semua pekerjaannya. Mau dibawa ke aspek muamalah, interaksi dengan orang tua, dengan kerabat, dengan keluarga, dengan tetangga, macam-macam, ini semua muncul. Nah, ini teman-teman, hadis awal sampai akhir yang ada di Al-Bukhari, ataupun nanti bentangan ayat-ayat Al-Quran seputar tentang aspek-aspek keimanan, ini formulasinya ini. Ini penting ini.
Saya nggak akan hapus hari ini. Penting ini yang ini. Nah, jadi kita memahami ulama-ulama dulu kita sederhana. Tulis bukunya, programnya, kurikulumnya, pelajaran akidah, akhlak. Kalau kita gali formulasi dalamnya, ya begini prosesnya tuh. Maka di akidah ada pelajaran seperti ini. Setelah itu nanti ada bab sholat. Saya aja di sekolah umum di SD ya, ada pelajaran agama. Pelajaran agama itu mengonfirmasi tentang ibadahnya, sholatnya dicek, puasa aja sampai dikasih buku tuh. Benar-benar puasa dicontreng, kalau puasa iya, kalau enggak kenapa dan sebagainya. Untuk memastikan muncul ini. Karena pendidikan tuh coba lihat deh. Ya di Undang-Undang Sisdiknas itu. Amanat undang-undang itu apa? Ya, di antara amanat undang-undang yang paling tinggi itu kan memunculkan apa? Selain iman dan takwa, ada akhlak. Ya, negara kita juga menjamin ini. Coba cek lagi deh. Nah, sekarang saya tanya, di sekolah-sekolah negeri sekarang, ada nggak pelajaran agamanya? Ayo coba, guru-guru agama kita tuh. Kemudian konsepsi pembelajarannya, kembali ke sini nggak untuk yang muslim? Atau jangan-jangan ada yang kemudian berusaha berinovasi, nggak usah inovasi, nggak usah kreatif. Kan mengganti ini misalnya dengan pendidikan berkarakter. Ya karakter itu udah ada di sini. Bagi insan beriman. Kalau belajarnya benar muncul karakter, udah pasti soleh. Coba cek deh dulu-dulu. Nggak ada tuh yang kayak sekarang-sekarang. Keburukan di mana-mana, bikin hoax mudah sekali gitu kan, macam-macam. Dulu kayaknya adem-adem aja deh. Ya, provokasi-provokasi itu kayaknya nggak. Sekarang seperti sekarang banyak didapatkan di setiap kesempatan, sudut-sudut ini mudah aja. Cek berita deh, berapa persen yang baik-baik yang muncul. Saya kadang-kadang agak kesal juga kalau lihat-lihat berita itu hampir 85% itu isinya jelek-jelek semua. Ya, perampokan di sini, pembegalan di sini. Ya, perzinahan ini selingkuh dengan ini ketahuan begini, istri pejabat ini jadi begini. Ya. Jadi, terus Ustadz lihat, tidak. Ya, saya buka berita aja udah lihat judul begitu, udah nggak enak baca gitu, udah paling kan. Kenapa sih nggak ada yang positif-positif? Ya, termasuk tentang COVID, misalnya tentang apa, munculkan yang positif-positifnya. Oh ini telah sembuh, sekian, tips sembuhnya ternyata begini. Munculkan aura kebaikan, sehingga semua termotivasi. Terus pikiran kita tercerahkan gitu. Ya, nggak gelisah, galau tiap hari, kayaknya ada pertentangan itu. Kenapa nggak yang positif-positif yang dimunculkan itu? Sumbernya dari sini dulu, teman-teman sekalian. Nah, apa kaitan dengan pembahasan hadis yang akan kita kaji? Kaitannya adalah kalau sudah paham ini, sudah mengerti, maka hadis-hadis yang akan kita bacakan itu mengonfirmasi formulasi ini. Makanya saya terangkan dulu formula ini sebelum baca hadisnya. Jadi ini mukadimahnya. Ini penting loh, saking pentingnya tadi terputus tuh internetnya gitu ya. Tapi itu bukan dari pihak mana-mana, bukan. Itu ada tersenggol tadi modemnya, itu kan. Kemudian ada terputus dikit, kita sambungkan. Ini ujian juga. Hidup punya penuh dengan ujian, internet pun diuji. Baik ya. Bismillah. Mengerti ya teman-teman sekalian? Makanya bagian 3 itu penting tuh, iman, ibadah, amal soleh untuk mengaktifkan takwa. Karena itu nanti konfirmasi di hadis banyak. Kenapa anak dari kecil itu dilatihnya sholat sebagai yang pokok? Ya ternyata ujungnya jadi baik. Dari usia 7 tahun diketatkan, 10 tahun lebih ketat lagi. Semakin balik sudah mengikat wajib. Ya, apa hikmah dari itu semua? Tadi kan konfirmasi ujian perintah itu untuk mengaktifkan sinyal takwa. Puncaknya supaya baik. Anak itu tumbuh baik. Jadi coba Bapak Ibu silahkan cek lah kalau tidak percaya. Coba aja uji itu. Nggak ada anak-anak para hafid Quran. Kalau menghafal Qurannya benar itu, yang menjadi tidak baik itu nggak ada. Baik kalau benar menghafalnya. Dan ada di lingkungan yang benar. Sholatnya kalau benar jadi baik. Ya, apalagi kalau puncak-puncak itu dikerjakan, rajin puasa dan seterusnya. Coba biasakan. Itu pasti akan ada metamorfosa dalam proses kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita cek. Ya. Pembuktiannya. Ini mungkin belum di-scan ya dari teman-teman panitia ya. Nanti bisa di-scan ya, diteruskan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutannya. Bacakan satu hadis ya. Nah, saya khawatir kalau ditanya tadi belajar apa? Belajar formula. Kan kita hadis katanya. Jadi kita bacakan satu hadisnya untuk membuktikan apa yang telah kita kaji ini, formulasinya. Ini agak dalam ya. Jadi kalau kita kumpulkan mesti kita riset dari beberapa kitab, dari
Al-Quran ayatnya, hadisnya, baru kita temukan ini. Cuman kan ulama dulu tuh Masya Allah ya, nggak rumit-rumit, nggak jelimet-jelimet. Dikasih buku, kitab, karangan, kerjain. Makanya dulu orang itu ya pagi-pagi bertani, malam-malam mengaji. Dan hidupnya simpel dan baik-baik gitu. Ya orang sekarang kadang-kadang bingung juga. Saya baru ngajar begini, kita sudah belajar puluhan tahun, masih menyampaikan, masih ditanya juga, apa dalilnya Ustaz? Ya, terus kalau dikasih dalil, Anda mau riset nggak, mau pelajari nggak gitu kan? Ya, jadi ada urutan-urutan tuh. Kalau ulama udah thiqah, itu nggak sopan kalau ditanya dalil. Ya kalau dia sudah, makanya di Timur Tengah itu kalau mufti nggak boleh ditanya dalil, itu nggak sopan. Ya, kecuali kalau misalnya Anda meragukan kapasitasnya, ustaznya diragukan, tuh kan? Kemarin-kemarin joget-joget, kemarin-kemarin begini-begini, sekarang ngajar ngaji misalnya kan. Nah, itu kalau mau diskusi, belajar nggak ada masalah. Ini orang puluhan tahun belajar, ngaji dan sebagainya, sudah paham rumusan dan seterusnya, ngajar ditanya lagi apa dalilnya. Terus kalau disampaikan kitab suruh baca, saya nggak paham, bisa dibacakan nggak? Tapi ya itulah fenomena. Tantangannya berbeda setiap zaman. Tidak apa-apa. Yang penting kita saling berlapang hati. Ya. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Nah itu batuk ya. Satu subtopik. Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Tuh konfirmasi. Orang Islam yang sejati itu, nah kalau sudah sejati kan memenuhi rukun. Ya kan? Apa rukun yang paling pokok yang pertama? Rukun Islam itu syahadat. Ya, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan Rasulullah. Setelah syahadat dikonfirmasi lewat ujian, ada muncul syariat kan? Detailnya kan belum kita pelajari fikihnya. Maka di situ ada salat, ada zakat, ada puasa dan haji bagi yang telah menyiapkan kemampuannya. Jadi ada kadar-kadar tersendiri hukum-hukum yang mengikat di situ. Nah, kemudian orang Islam yang sejati itu yang keimanannya benar, gitu kan? Pokok-pokoknya benar. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi adalah orang yang mampu menjadikan orang-orang Islam di sekitarannya atau umumnya masyarakat sekitarannya itu bisa merasakan ketenangan, bisa selamat. Selamat itu tenang, nyaman, teduh, ya. Min lisanihi wa yadihi. Dari perbuatan tangannya atau perkataan lisannya. Baik. Dari perkataan lisannya atau perbuatan tangannya. Min lisanihi, perkataan lisannya, wa yadihi, dan perbuatan tangannya. Nah, sebentar ini agak tinggi sekali bahasanya, sangat-sangat tinggi ya. Saya bacakan hadisnya dulu. Ini kan baru babnya, baru subtopiknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah ibn Abi Safar wa Ismail ibn Abi Khalid al-Sya'bi an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya. Nah, sebelum saya sampaikan hadis nabinya, kita lihat rawinya dulu yang terakhir mendekat kepada Rasulullah, yaitu Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn al-As, jadi anaknya Amr ibn al-As, gitu kan? Ini juga Masya Allah orang mulia, orang zuhud, rajin ibadah, orang zuhud, orang saleh, faqih, gitu kan? Dan masuk Islam duluan, ya dibandingkan dengan bapaknya. Ini ada keterangan di bawahnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As aslama qabla abihi wa kana muta'abbidan zahidan. Beliau masuk Islam sebelum bapaknya. Jadi biasa nih zaman Nabi itu kan. Ya, jadi ada yang anaknya dulu masuk, ibunya belum, ibunya nyusul. Kan ada anaknya masuk, bapaknya belum, bapaknya nyusul. Demikian seterusnya. Ada yang anaknya masuk, bapaknya nggak nyusul-nyusul. Kan anaknya Abu Jahal itu kan muslim. Ikrimah itu kan muslim. Hati-hati loh, ya. Itu muslim, itu sejati itu. Ya, dan penunggang kuda yang termasuk hebat di zamannya. Ya, aktif dalam berjihad tuh posisinya paling depan dan sebagainya. Ya, makanya dalam konteks ini pun ya, Nabi memberikan kesan kepada para sahabat, jangan menyinggung perasaannya, ya nggak boleh menjelek-jelekan orang dan sebagainya. Walaupun jelek itu yang diperbaiki perbuatan. Jadi kalau mau disoal perbuatan, ya perbuatan. Sama saya pun menghimbau ya. Ini coba Fir'aun kan Fir'aunnya itu yang disoalkan perbuatannya. Bahkan namanya pun diinisialkan melalui jabatan yang melekat, bukan nama aslinya.
Ya, ingin memberikan kesan bahwa yang salah bukan nama, yang salah itu perbuatan yang diperbaiki. Jadi kalaupun ada orang-orang sekitaran misalnya atau yang melekat pada jabatan dan sebagainya ada berbuat satu kesalahan, salah ucap, salah tindak, perbaiki perbuatannya. Jangan dicela nama orangnya. Ya, jangan dibiasakan begitu ya. Saya tidak mengajarkan demikian. Saya perhatikan tuh ada hal-hal yang sudah offset, sudah berlebihan. Nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kalau bisa malah didoakan. Ajak, arahkan kepada yang benar. Boleh. Jadi karena belum tahu gitu ya. Kalaupun mau dibahas, dikoreksi adalah pernyataan atau perbuatan. Itu pun dengan niat yang baik. Niat meluruskan. Ya, bukan niat untuk menjelekkan, apalagi menjatuhkan. Itu nggak boleh seperti itu. Sehingga semua tampil mulia dalam kebaikan. Ya, nah inilah Abdullah ibnu Amr ibnu As. Kemudian beliau itu muta'abbid dan zahidah, rajin ibadah, orangnya zuhud. Zuhud itu mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam jalani kehidupan dunia. Bukan tampil kumbal, bukan. Ya, ini misalnya kaya, butuh apa tapi pakaian compang-camping begitu. Ditanya apa? Saya sedang praktek zuhud, bukan begitu. Ya, zuhud itu mencukupkan apa yang dibutuhkan. Butuh sholat, butuhnya apa? Pakaian. Nah, dibutuhkan seperti ini, butuh ini, rumah cukupnya begini. Asal cukup dipakai, lalu selebihnya dipakai untuk ibadah yang lain. Hartanya untuk sedekah misalnya, kepentingan yang lain, tuh kan? Ya, dan beberapa yang lain digunakan kepada aset-asetnya untuk yang lebih bermanfaat, itu zuhud namanya. Ya. Wasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati ma yasma'u minhu fa'adzina lahu. Dan beliau termasuk yang pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan hadis-hadis beliau. Ya, maka diizinkan. Ya, jadi apa yang disampaikan Nabi diizinkan untuk dituliskan. Nah, ini nggak banyak yang diberi izin oleh Nabi. Bahkan umumnya Nabi melarang saat awal-awal wahyu turun tuh melarang untuk menuliskan hadis. Ya, supaya tidak diduga bercampur antara hadis dengan Al-Qur'an. Ya, tapi ini dilihat, oh ini kan orang faqih, orang baik, orang mengerti, gitu kan? Nah, bisa membedakan mana Al-Qur'an, mana hadis-hadis. Maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa jumlatu ma dhubita anhu 700 haditsin. Ya. Ukhrija lahu minha fi sahihaini 45 hadisan. Ya. Dan setelah dicek ya, diseleksi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin As ini, terdapat sekitar 700 hadis yang disampaikan oleh beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kan ada keterbatasan. Enggak semua kesempatan membersamai Nabi. Dapatnya 700 hadis. Dari 700 ini, teman-teman sekalian, yang dikeluarkan di kitab Sahihain Al-Bukhari dan Muslim ada 45. Selebihnya menyebar di kitab-kitab yang lain. Ya, ada di kitab Sunan, di kitab Mu'jam dan sebagainya. Baik, setelah mengetahui ini jadi inspirasi untuk kita. Misalnya apa? Misalnya mohon maaf nih ya, ada di keluarga kan anaknya ada yang mu'alaf, bapaknya belum. Nah, belajar fikih ini. Ini yang saya maksudkan, ngajinya ke sana dulu. Ya, jadi lihat nih, ini anak duluan masuk Islam, boleh jadi bapaknya kan belum, ibunya belum. Perhatikan bagaimana Amr bin As berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam konteks kehidupan dunia, masih membersamai, memperlakukan dengan baik, jadi contoh yang mulia. Seperti Amr bin Yasir, bagaimana berbuat baik kepada ibunya, itu kan? Kan ada ibunya yang mogok makan ketika anaknya masuk Islam. Tapi apa yang terjadi? Anaknya tetap memberikan kemuliaan, membuatkan makanan, mensupport dalam kebaikan, sampai sadar, oh ternyata Islam ini mendidik anak saya jadi baik ternyata. Sikap bahkan sifat dia yang dulu-dulu jadi hilang, jadi baik. Mau bertanya dari situ, dipelajari, dilihat, diterangkan. Alhamdulillah, masuk Islam. Nah, Amr bin As pun kemudian masuk Islam dan sebagainya. Jadi tetap ya, jangan sampai misalnya perbedaan keyakinan menjadikan hubungan kekeluargaan menjadi terputus. Tidak. Dalam konteks kehidupan dunia itu bahkan diperintahkan langsung oleh Al-Quran. Allah sendiri perintahkan. Dalam konteks kehidupan dunia, bakti kita nggak ada putus di situ. Itu ada di Quran surah ke-31, Luqman. Ayat 14-15. Ya, khususnya di ayat 15-nya. Saya sebutkan ayat 14-nya untuk menunjuk kepada bagaimana puncak perintah bakti kepada orang tua, perintah dari Allah, ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin dan seterusnya, ya. Diperintahkan, kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbakti kepada orang tua.
Kalau kamu sedang marah-marah, ya sedang perasaan gak enak sama orang tua, apalagi sama ibu, bayangkan bagaimana ibu saat mengandungmu, kata Allah. Pernah nggak marah-marah kepada kamu itu? Ya, pernah nggak saking keselnya? Kamu ini bikin susah aja di kandungan. Udah mau masak dulu, kamu mama simpan dulu. Nggak begitu. Ya, dibawa aja kemana-mana, dalam tidur, dalam apapun. Kata Allah, ingat-ingat tuh, 9 bulan 10 hari dikandung. Kamu disayang-sayang, dijaga-jaga, nggak disakitin. Masa karena salah cuma 9 detik kamu mau caci maki, kamu mau cerca, kamu mau sakiti, ya kan? Kamu punya persoalan cuma 9 menit dengan orang tua kamu, maka sikap kamu menjadi seperti itu. Sementara ibu kamu 9 bulan bawa-bawa kamu kemanapun dalam suasana yang mungkin cukup penat, ya sakit dan sebagainya. Maka diingat-ingat tuh. Sehingga apa yang terjadi? Ayat 15 itu mengonfirmasi, bahkan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun nanti ya ada terjadi perbedaan keyakinan, anak masuk Islam duluan, kan orang tua belum, dipaksa-paksa untuk kembali ke keyakinan, silahkan, boleh ditolak dengan cara yang lembut. Fala tuti'huma, ditolak dengan cara yang lembut, ya kan? Ya, dengan alasan-alasan yang baik, dengan yang hormat, cara yang elegan, yang mulia. Ya, tapi itu semua tidak menghentikan bakti dia dalam kehidupan dunia. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan tetap temani keduanya dalam kehidupan dunia dengan cara yang terbaik. Ma'ruf, Anda bayangkan. Ma'ruf itu kan tadi. Ya, karakter kerja. Ya, pengabdian, tetap sukses, kirimkan hasil gajinya, berikan hadiah. Boleh kok. Kirim motor, kirim mobil, misalnya belikan rumah. Alhamdulillah. Bawa makanan, sampaikan. Ini nanti ada podcast terbaru insya Allah. Ya, kita membahas tentang bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal itu ya, yang kadang-kadang sering banyak. Kadang saya juga suka heran tiap tahun kok selalu ramai itu, nggak pernah tuntas gitu ya. Tapi dibahas nanti insya Allah. Termasuk ada aspek ini yang saya terangkan. Seperti apa gambarannya, ya kan? Jadi kalau beda keyakinan, nah boleh nggak mengucapkan, atau mau kirim hadiah, kalau mau kirim kapan kirimnya dan sebagainya, kita bahas tuntas nanti, insya Allah. Nah jadi kalau dalam konteks dunia silahkan, ibadah masing-masing, Nah ini yang saya maksudkan ya. Jadi ini kaya dengan khazanah deh kalau kita mau ngajinya benar. Ada bapaknya pengusaha, gimana pengusaha apakah bisa menjadikan anaknya menjadi anak yang berilmu, soleh, jadi ulama? Ada nanti contohnya. Kalau ibu misalnya para akhwat bagaimana mendidik anak di keluarga, ada nanti tokoh-tokoh. Makanya Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 istri, nanti ada 9 ke atasnya gitu kan, yang bersamai Nabi Rasulullah SAW sampai dengan nanti tugas-tugas misi-misinya, itu ada hikmahnya. Ya, ternyata karakteristik perempuan di muka bumi itu terwakili nanti dari istri-istri Nabi SAW untuk belajar, untuk belajar. Ya, ada yang sangat gesit, lincah, ya, ada yang pendiam, ada yang perhatian, ada yang semuanya, masya Allah gitu kan, sangat care dengan berbagai hal. Tinggal dilihat, kira-kira ibu mirip Sayyidah Khadijah, apakah mirip Sayyidah Aisyah, ataukah mirip Sayyidah Zainab gitu kan? Atau mirip siapa lagi misalnya, silahkan cek, bukan mirip wajahnya ya, tapi maksudnya karakteristiknya condong kemana, terus pelajari itu, di situ membangun ketaatan. Nah, di antara sekian hadis, 700 hadis itu dan 45 hadis dalam Sahihain, ini hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Setiap dibacakan ini dapat pahala untuk anak dan ayahnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya kan? Orang Islam yang sejati itu adalah orang yang mampu memberikan ketentraman, kedamaian kepada orang-orang di sekitarnya, ya kan? Min lisanihi, dari keburukan lisannya, wa yadihi, dan perbuatan tangannya. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Yuk ke sini. Islam. Ini pelajaran kemarin. Pokoknya 5. 1 di sini, 4 di sini. Ya kan? Iman di sini, ada akidah. Amal di sini, ada syariat. Ya kan? Yang Islam disebut Islam agamanya ketika dipeluk menjadi muslim, dianut menjadi muslim. Maka muslim itu orang Islam.
Karena dia orang Islam, berarti dikonfirmasi 4 rukun ini ya harus kuat tertanam dalam dirinya. Yang iman sudah harus terpatri dalam jiwanya, yang amal dilatih dalam kehidupannya agar terwujud ya sepanjang dalam keberhidupan dia sesuai dengan keadaan-keadaan dan karakteristik syariatnya ya. Ada syarat dan rukunnya. Nah, karena dia disebut muslim, artinya orang Islam, konfirmasi keimanannya maka melalui ini penjelasan yang telah kita uraikan, formulasi ini. Dia mesti belajar menguatkan rukun imannya sehingga mengaktifkan sinyal takwanya, dilatih lewat ibadah sehingga memunculkan amal soleh. Berwujudlah akhlak. Di antara akhlak ini dikonfirmasi lewat hadis Nabi tadi. Makanya saya katakan tadi, semua hadis-hadis ini akan konfirmasi dari formulasi ini. Ya, orang Islam yang sejati itu kata Nabi adalah orang yang mampu memberikan kedamaian, ketentraman, mansaliman muslimuna, terutama apa? Min lisanihi wa yadi, dari keburukan lisan dan tangannya yang sering digunakan untuk berinteraksi dalam kehidupan itu teman-teman sekalian, dan terasa dampaknya itu kan 2, lisan, tangan. Bahkan dua-duanya saling mengonfirmasi. Ketika lisan nggak bisa bicara, tangan menuliskan. Tuh. Kan nggak bisa curhat di Instagram dengan kata-kata secara langsung. Ya, dalam video, kita bikin tuh video di Instagram dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang yang nggak bisa diutarakan lewat lisan, Anda tuliskan kan? Ya kan? Ah, malu kalau kelihatan wajahnya, tulisin aja. Nggak nyangka ya kamu begitu. Nggak nyangka itu nyangka artinya. Ya, ternyata aku tidak menduga dia berbuat seperti itu. Menduga namanya. Ada apa sih, Ce? Dikonfirmasi. Itu tuh si Fulan tuh udah mau nuduh namanya. Terus terakumulasi. Ya, konfirmasi antara lisan dengan tangan. Perhatikan. Betapa banyak informasi hoax, berita-berita kotor dan sebagainya lahir dari tulisan jemari kan. Kan? Betapa banyak angka 0 yang muncul di komputer, di pembukuan bertambah hasil dari ini kan, tangan. Korupsi ya, dari sini kan. Kemudian dimodifikasi dengan kata-kata kan, keluar kalimat-kalimat dan sebagainya. Pada umumnya, lisan dan tangan ini yang seringkali mengonfirmasi menyebabkan sesuatu. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab gitu kan, bahwa terpeleset lisan, ya, keseleo lidah, itu lebih fatal kadang daripada keseleo kaki. Ya, kaki berjalan keseleo, diobatin, ya tuntas. Lisan keseleo, lama tuh. Ya, pejabat keseleo lidah tuh. Repot tuh, berapa lama dikoreksinya. Lama, mau klarifikasi kadang-kadang muncul ini, muncul haters, muncul buzzers dan sebagainya gitu ya. Nah, yang sekarang lah fenomena yang kita hadapi gitu. Makanya ini. Dan menjaga lisan dan tangan, konfirmasi dari apa? Konfirmasi dari jawarih ini. Sebagai apa? Sebagai perilaku, sebagai sikap. Insan beriman, muslim sejati, perilaku sifatnya bersumber dari sini, dari akhlak. Akhlak dari amal soleh dari ibadah, ibadah pembuktian takwa, takwa sumbernya dari sini. Makanya masuk ini hadis ini oleh Al-Imam Al-Bukhari dimasukkan ke Kitabul Iman. Nah, jadi konfirmasi pertama dari Nabi adalah coba kalau ingin ngecek imannya sempurna, belajar tauhidnya benar, betul 100% nilainya antara yang dituliskan dengan prakteknya ini nih, yang tentang rukun iman itu, yo cek di akhlak. Ayo yang sudah ngikutin dari awal sampai akhir 40 sekian video, coba cek lisan dan tangannya sampai hari ini, ya kan? Coba, ya sekarang kita pelajari ya, sampai ke pertemuan berikutnya, latihan lisan dan tangan. Sekarang kalau buka WA, nyari-nyari, awas, hati-hati, yang jelek-jelek gak usah ditulis, kan udah belajar hadisnya. Langsung melekat ujian nih, orang yang sudah belajar ilmu, itu hisabnya tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang belum belajar. Ya, sekarang kan sudah belajar. Ya, tangan nggak boleh digunakan pada yang kotor, yang maksiat, yang jelek ya. Kemudian juga lisan memberikan ketentraman bagi lingkungan sekitaran kita. Ayo ya, yang aktivitas boleh, kumpul boleh, silakan pada yang baik-baik ya, apapun namanya. Orang menyebut mau sosialita untuk ibu-ibu, para bapak misalnya kumpul-kumpul, mau kopi, mau macam-macam dan sebagainya, tetap lisan dijaga. Ya, dan kata-kata. Banyak sekali singgungan-singgungan yang kadang-kadang sadar atau tidak sadar
mengungkapkan perasaan bukan dikonfirmasi pada orang, malah dituliskan di grup, di media sosial dan sebagainya. Itu fatal nanti ya, hati-hati. Jangan mengonfirmasi sesuatu yang belum jelas ya di ranah-ranah yang terbuka. Ya, itu dua nanti keburukan. Yang pertama, Allah sudah tutup, Anda buka. Ini yang repot nih. Jadi sepanjang nggak dibuka itu nggak akan terbuka, ditutup oleh Allah. Nah, nanti peluang ditutup ini untuk dikonfirmasi, diselesaikan gitu. Masalahnya nanti jadi buruk yang kedua, ketika dibuka di khalayak, misalnya dibuka, terus masalah Anda selesai. Anda punya persoalan A dengan B nih. A mau konfirmasi, bukan kepada B, tapi kepada orang banyak, dibuka. Nanti ketika A dengan B selesai, Anda akan sulit lagi menyelesaikan dengan khalayak banyak, karena nggak bisa dibatasi nih, udah ke banyak orang. Klarifikasinya jadi lebih susah. Ya, bahkan cenderung dibiarkan jadi dosa yang berkelanjutan pada akhirnya. Ya, fulan A dengan B punya masalah, B malah curhat kemana-mana. Kalau mau cerita, tanya kepada orang, berikan solusi. Bukan bagi-bagi sana sini. Begitu dibagi-bagi jadi besar masalahnya. Ya, dan belum tentu salah. Awas, hati-hati nih. Ketika ternyata yang disebarkan itu hal yang tidak benar, maka menjadi fitnah. Dan fitnah menyebar, dosa berjamaah jadinya. Dan ketika B ini selesai urusan dengan A, ternyata pengen baik, minta maaf dan sebagainya. Ini punya beban lagi untuk mengklarifikasi. Kalau enggak, dosa tetap terkumpul. Makanya hati-hati itu. Hati-hati ya. Jadi kita belajar nih sekaligus implementasi iman kita memunculkan akhlak. Pelajaran pertama di hadis di kesempatan subuh kali ini, waktu Indonesia bagian barat adalah apa? Pelajaran pertamanya, implementasi dari iman, melahirkan akhlak. Ciri orang yang berhasil belajar rukun imannya, kuat imannya adalah tampil akhlak yang mulia, memberikan ketenangan, kenyamanan kepada orang-orang di sekitaran yang proporsional tentunya. Ya, nyaman tenang itu bukan ikut menyesuaikan keadaan, tidak, tapi ada batasan-batasan. Ya, jangan ingin bikin orang senang, toleran pada yang jelek, itu bukan toleran namanya. Mencampur adukan sesuatu bukan toleransi. Ya, ini toleran kepada pemeluk agama lain, ikut-ikutan ke tempat ibadahnya, itu bukan toleran namanya. Ya, itu mencampurkan sesuatu dengan yang lainnya, bukan ya. Toleran, toleran dong, kita mau ke diskotik nih, kamu nggak toleran lah, kerja tempat yang sama nggak mau ikut-ikutan kita, kamu nggak usah nggak usah ikut jogetnya, nggak usah ikut minumnya, datang aja ya, kamu bisa minum pesan air putih kok dan macam-macam. Itu bukan tempatnya. Tuh sampai batuk tuh saking nggak bolehnya gitu kan. Nah, jadi jangan diikuti kalau yang seperti itu, ada porsinya, ada proporsional ya. Saya kira seperti itu ya gambaran pertamanya. Bacain hadisnya gampang teman-teman sekalian, tapi merumuskan formulasi ini yang harus kita pahami nih. Ya, formulasi ini. Jadi ini saya kira untuk pertemuan di hari ini, semoga kita bisa belajar dengan baik, dan tolong dikaji dua hal ya, yang tertinggal yang baru terhubung di YouTube teman-teman sekalian. Tadi sempat terputus, ada 3 menit jeda itu tentu akan terpisah link streamingnya di YouTube. Silahkan dikaji ya, video pertama masuk ke video kedua di bagian kali ini. Dan bagi yang sudah terhubung terutama di Zoom di Keluarga Besar Mira, saya berharap tolong ini dicitrakan dulu ya, bisa difoto misalnya atau ditulis ulang nih formulasi yang bawah ini, karena ini kaidah dasarnya dan akan dibawa kemana-mana. Anda kalau paham ini memahami Al-Quran akan dengan cepat insya Allah, termasuk dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena intinya ada di sini. Intinya ada di sini, khususnya pembahasan bab akidah ya, pembahasan akidah, pembahasan bab iman. Nanti kalau sudah masuk detil ke ibadah, kita ngaji fikih. Ya, kalau sudah paham ini, maka saya pun akan pertemuan berikutnya akan cepat kepada bacaan hadis-hadis. Ya, hadisnya ini, riwayat ini begini. Mungkin akan lebih cepat selesai dalam beberapa kali pertemuan, karena formulasi ini sudah saya jelaskan. Tinggal bacaan-bacaan hadis. Kalau sudah selesai semuanya, tinggal tugas kita bikin bagan deh. Sama-sama kita bikin nanti, saya kasih panduan. Saya tugaskan jadi PR wajib yang akan dikumpulkan dan saya periksa. Ya, dia alhamdulillah nih sekarang sudah terkumpul 7.000 lebih ya yang peserta Mira itu. Ya, 7.600 yang mengaktifkan akun ada berapa? 3.700 yang sudah mengaktifkan akun. Nanti kan sudah bisa download, sudah bisa ngerjakan ujian, dikerjakan ya ujiannya, karena itu saya yang buat sendiri, saya yang buat langsung untuk mengonfirmasi, kerjakan. Nah nanti setelah ini selesai, pelajaran berikutnya
selesai pelajaran berikutnya, mulai deh PR. PR itu wajib dikerjakan ya. Kalau nggak dikerjakan nanti tidak akan ikut kesempatan untuk berdialog sesi konsultasi, karena setiap peserta nanti boleh diberikan waktu ruang kalau mau konsultasi atau bertanya sesuatu hal-hal yang sifatnya terkait materi atau umum. Nanti ada jedanya, ada masanya. Nah, PR itu harus dikerjakan. Kalau saya bilang PR, kerjakan, kumpulkan. Nah, dan saya akan periksa sendiri. Ya, periksa sendiri, dilihat tuh. Nanti di antara PR-nya saya kasih kisi-kisi dari sekarang supaya gampang terkumpul. Ya, materi ini nanti akan diintisarikan. Intisarinya nanti yang terkait dengan iman, surat-suratnya apa, hadisnya apa, formulasinya apa. Nanti ujiannya dalam praktek hidup kita. Prakteknya apa? Nanti saya insya Allah akan mencoba membuat, tolong diingatkan ya, buku standar evaluasi. Jadi nanti pelajaran pertama apa teorinya, suratnya apa, hadisnya apa, prakteknya apa. Contoh seperti ini misalnya. Ya, ciri orang beriman, penguatan 6 pokok. Pelajarannya sudah ada berapa pelajaran? Terus nanti mengecek keadaan hati. Nanti saya sebutkan di antara sifat-sifat baiknya udah ada belum? Nanti ujiannya lewat hadis Nabi. Ini hadis yang sekarang dipraktekkan. Lisan udah baik belum? Tangan udah baik belum? Ayat lisan apa? Ayat tangan apa? Terus praktek dalam hidup apa? Jadi begitu sudah kita dapatkan, diuji tuh. Selama sepekan, 2 pekan kita praktek itu dulu sampai jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, jaga deh itu prinsip keislaman sampai wafat. Dan takwanya akan muncul. Kalau takwa serius, sungguh-sungguh, kemudian kita jaga, jadi muslim yang benar, meninggal insya Allah husnul khatimah. Dan ini yang sering kali disampaikan Nabi dalam kesempatan tiap pekan. Yang Ali Imran ayat 102 itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu, iman, ittaqullaha haqqa tuqatih, si yang takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh pokok yang Islam. Wah, enak ya. Jadi dikonfirmasi malaikat mungkar makir, tanya juga waktu di alam kubur, enak tuh. Man rabbuka, udah belajar kita. Allah. Man imamuka, gampang nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau berani jawab, man rabbuka, aku udah khatamin bab tauhid. Cek aja di kitabnya Raqib dan Atid. Kalau berani. Wallahu a'lam, semoga Allah berikan kemudahan kepada kita, kenyamanan beraktivitas untuk kita, kedamaian, ketentraman dalam berkehidupan. Mohon maafkan saya kalau ada yang kurang berkenan, siapapun yang menyimak. Dan saya bersyukur dan mengucapkan selamat bergabung juga teman-teman yang di YouTube. Dan Masya Allah, ada juga yang mulai banyak bergabung dari kalangan non-muslim. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang hati ya terbuka, dan alhamdulillah kita menyampaikan apa adanya. Ya, kalau belum bisa menerima, menyampaikan ya enggak apa-apa. Tapi berita baiknya kan Anda ngikutin juga gitu. Saya lihat, alhamdulillah enggak ada masalah di situ. Yang penting kita membangun bangsa bersama-sama, berkehidupan yang harmoni. Ya kalau berkeyakinan silahkan, sesuai masing-masing berkeyakinan. Tapi kalau ingin belajar, mencari kebenaran sejati, silahkan mengkomparasikan. Dan boleh dibandingkan dengan apa yang Anda yakini, kitabnya dicek, di Al-Quran bagaimana, tanyakan, dicek lewat perjalanan sejarah. Dan pada akhirnya, dalam Islam, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Semua punya pilihan, dan dengan pilihan itu bertanggung jawab ketika kembali kepada Sang Pencipta yang utama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Silahkan yang belum terhubung bisa diikuti petunjuk dari Ustaz Fadil nanti menyampaikan, dan sekaligus kita menutup pertemuan kali ini dengan bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin wasyuhada'i was salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.